Arema FC kembali menunjukkan mental juara mereka. Meskipun harus bermain dengan 10 pemain, Singo Edan justru tampil luar biasa dan berhasil menggulung Barito Putra dengan skor meyakinkan 4-2 di Liga 1. Laga ini menjadi bukti ketangguhan Arema FC yang mampu menghadapi tekanan dan tetap tampil dominan hingga peluit akhir dibunyikan. Lantas, apa saja rahasia di balik kemenangan gemilang ini? Bagaimana Arema bisa tetap superior meski bermain dengan jumlah pemain yang lebih sedikit? Dalam video ini, kita akan membahas 4 kunci sukses Arema FC yang membuat mereka mampu mengatasi situasi sulit dan meraih 3 poin berharga. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Liga 1. Langsung saja, kita mulai pembahasannya. Menjalankan strategi yang telah disiapkan. Pelatih Arema FC, De Gomez, tak bisa menyembunyikan kegembiraannya usai laga. Ia melihat para pemain mampu menerapkan strategi yang telah dipersiapkan dalam sesi latihan. Saya berterima kasih kepada tim pelatih, pemain, dan presiden klub atas kepercayaan yang diberikan. Kami sukses dalam pertandingan ini. Para pemain tetap fokus sepanjang laga dan menunjukkan performa luar biasa, ujar pelatih asal Portugal tersebut. Menariknya, Arema FC sebenarnya tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan persiapan. Mereka hanya sempat menjalani 2 sesi latihan sebelum bertemu Barito Putra. Namun, dengan disiplin dan kerja sama tim yang solid, mereka mampu tampil maksimal dan meraih kemenangan penting. Keberhasilan ini membuktikan bahwa strategi yang diterapkan berjalan efektif meski waktu persiapan terbatas. Rahasia kemenangan Arema FC. Keberhasilan Arema FC mengalahkan Barito Putra tidak lepas dari keputusan strategis tim pelatih. Salah satu faktor kunci yang berperan besar dalam kemenangan ini adalah konsistensi dalam pemilihan pemain. Tim pelatih memutuskan untuk tidak mengubah susunan starting 11 dari laga sebelumnya. Para pemain yang tampil saat mengalahkan Persija kembali dipercaya untuk turun menghadapi Barito Putra. Keputusan ini diambil karena mereka masih memiliki semangat tinggi dan rasa percaya diri setelah kemenangan besar melawan tim Macan Kemayoran. Kami tetap memainkan 11 pemain yang sama seperti laga sebelumnya. Mereka memiliki mentalitas dan motivasi yang luar biasa, ujar De Gomez. Keputusan ini terbukti tepat karena Arema FC tampil solid dan mampu mengontrol permainan, meskipun harus bermain dengan 10 pemain. Strategi ini menjadi salah satu faktor utama di balik kemenangan impresif Singo Edan. Arema FC menemukan formula terbaik. Arema FC tampaknya telah menemukan skema terbaik untuk meraih kemenangan. Dengan susunan pemain yang sama, tim Singo Edan berhasil mencatatkan 2 kemenangan besar secara berturut-turut. Mereka sukses mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 3-1, lalu melanjutkan tren positif dengan menundukkan Barito Putra 4-1. Ini menjadi kemenangan beruntun pertama Arema FC sejak De Gomez mengambil alih kursi pelatih. Sebelumnya, sejak bergabung di putaran kedua, De Gomez kerap melakukan rotasi pemain. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan tim sekaligus menilai kemampuan setiap pemain. Namun, setelah beberapa pertandingan, ia akhirnya menemukan kombinasi terbaik yang membawa Arema FC tampil lebih solid dan efektif di lapangan. Dengan formasi yang semakin matang, Arema kini semakin percaya diri dalam menghadapi laga-laga selanjutnya. Mencari pengganti Thales Lira. Sebagai musim debutnya di Indonesia, De Gomez masih terus mengevaluasi strategi tim. Kedepan, kemungkinan rotasi pemain bisa dilakukan, tergantung pada kondisi skuad dan kebutuhan taktis. Situasi ini semakin mendesak setelah Thales Lira menerima kartu merah dalam pertandingan melawan Barito Putra. Absennya bek andalan ini membuat De Gomez harus mencari alternatif yang tepat untuk pertandingan berikutnya. Pada laga selanjutnya melawan Madura United yang dijadwalkan berlangsung pada 13 April 2025, Arema FC perlu menemukan pemain yang mampu menggantikan peran Lira di lini belakang. Keputusan ini akan sangat krusial dalam menjaga stabilitas pertahanan tim. Dengan jadwal yang semakin padat, pelatih asal Portugal itu harus cermat dalam menentukan strategi terbaik agar Singo Edan tetap tampil kompetitif meski tanpa salah satu bek utamanya.